Para kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Suara Marturia, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Firman yang menuntun kita terambil dari kitab Amsal pasal 5, ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Sebelum itu mari kita bersama menyatukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kehidupan, kesempatan untuk bekerja, melayani, belajar, dan menjalani hari yang baru. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sehingga kami tidak berjalan menurut keinginan kami sendiri. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi sungguh menjadi terang yang menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca Amsal pasal 5 ayat 21 sampai 23. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Dia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau memelihara firman Tuhan dalam hati dan kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman kita kali ini berbicara mengenai jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Bukan hanya jalan yang baik, bukan hanya soal keputusan-keputusan kita, bukan juga cuman sekedar tindakan kita, tetapi di sini dikatakan segala jalan kita. Dalam kehidupan ada berbagai jalan yang kita pilih dengan sadar, ada yang kita tempuh karena mungkin menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan. Ada juga yang kita jalan diam-diam karena pikiran bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi Amsal hari ini berkata bahwa semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Pertama, Tuhan melihat jalan kita, bukan hanya hasil. Ayat 21 ini mengatakan bahwa segala jalan itu terbuka dan segala langkah kita diawasi. Seringkali saudara kita hanya melihat hasil. Kita melihat orang berhasil lalu kita mengaguminya. Kita lihat orang jatuh lalu kita menghakiminya. Kita melihat apa yang tampak dari luar. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Yang Tuhan lihat adalah jalannya. Tuhan melihat bagaimana seseorang sampai kepada sebuah keputusan. Yang dilihat adalah motivasinya, pergumulannya. Melihat apa yang dilakukan ketika tidak dilihat orang lain. Setiap keputusan-keputusan yang mungkin kita anggap tidak penting. Karena itu pertanyaannya bukan cuma soal apa yang kita capai, tapi bagaimana kita sampai kepada pencapaian itu. Bukan hanya soal hasilnya, tapi apakah kita berjalan bersama Tuhan ketika mencapai keberhasilan itu. Karena di hadapan Tuhan cara kita berjalan sama pentingnya dengan tempat kita tiba. Dan ini juga menjadi penghiburan bagi kita. Mungkin ada orang yang tidak melihat perjuangan kita, mungkin kebaikan kita tidak dihargai, tetapi Tuhan melihat karena tidak ada yang luput dari pandangannya. Yang kedua, kesalahan yang dipelihara itu akhirnya menjadi jerat. Di ayat yang ke-22 dikatakan orang fasik tertangkap dalam kejahatannya sendiri dan terjerat dalam tali dosanya. Jadi gambaran ini menggunakan jerat. Dosa itu awalnya mungkin tampak seperti sesuatu yang kecil. Sebuah kebohongan, sebuah kompromi terhadap hal-hal yang sebenarnya salah. Sebuah keputusan yang sebenarnya kita tahu tidak benar. Sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan. Atau sesuatu yang terus kita lakukan dan tanpa sadar sedemikian hari hal tersebut menjadi sesuatu yang mengikat kita. Inilah hal yang kadang tidak kita sadari, bahwa dosa itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, tetapi dosa bisa menjadi sesuatu yang menguasai kita. Awalnya kita memegang, kita coba-coba dosa. Lama-lama dosa itu sendiri memegang kita. Mungkin awalnya kita berpikir bahwa kita bisa berhenti kapan saja. Sampai suatu hari kita menyadari
Kenapa kita sulit untuk melepaskan dosa itu? Itulah sebabnya firman Tuhan tidak sekedar menakut-nakuti kita. Firman Tuhan memperingatkan kita sebelum jerat itu menjadi semakin kuat. Tuhan memperingatkan bukan karena dia ingin menghukum kita, tetapi karena dia ingin menyelamatkan kita dari jalan yang menghancurkan. Yang ketiga, Tuhan memberikan didikan sebelum kita kehilangan arah. Ayat ke-23 mengatakan bahwa seseorang tersesat karena dia tidak terima didikan. Ini penting karena kadang-kadang kita mengira bahwa kebebasan berarti tidak boleh ada yang menegur kita. Kita ingin menentukan semuanya sendiri. Kita ingin hidup menurut keinginan sendiri. Kita ingin ketika ditegur orang lain berkata ya itu lupung hidup jadi terserah. Tetapi Alkitab justru mengatakan orang yang menolak didikan dapat kehilangan arah. Teguran yang benar sebenarnya adalah bentuk daripada kasih. Jadi ketika Tuhan menegur melalui firman, melalui orang lain, melalui suara hati yang telah dibentuk oleh firman, atau melalui keadaan-keadaan tertentu yang menyadarkan kita, jangan selalu melihatnya sebagai sesuatu yang mengganggu. Bisa jadi di sanalah Tuhan sedang berkata kepada kita, anakku jangan terus berjalan ke situ. Jadi Tuhan tidak hanya melihat jalan kita dari kejauhan, Dia mengawasi kita. Dia bukan penonton, Dia memperhatikan, Dia menuntun, Dia memperingatkan. Dan ketika kita tersesat, Dia memanggil kita untuk kembali. Saudara, mungkin pada hari ini kita sedang berada di jalan yang berbeda-beda. Ada yang berjalan dalam sukacita, dalam tekanan, dalam keputusan besar, dalam usaha untuk berjuang meninggalkan kebiasaan lama, dan jalan yang mana kita menyimpan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenung. Kalau Tuhan sudah lihat seluruh jalan hidup saya, apakah saya masih ingin berjalan di jalan yang saya tempuh saat ini? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membuat kita jujur. Karena hidup yang takut akan Tuhan bukanlah hidup yang sibuk menyembunyikan diri dari Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang berani berkata bahwa Tuhan, karena Engkau melihat, tuntunlah aku. Kalau jalanku salah, tegurlah aku. Kalau langkahku menyimpang, kembalikan aku. Itulah kebijaksanaan. Bukan berarti bahwa kita tidak pernah jatuh. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan bahwa kita sedang ada di jalan yang salah, kita bersedia untuk berhenti, bertobat dan kembali. Kiranya kita tidak hanya bertanya kemana hidup kita akan pergi, tetapi juga di jalan siapa saya sedang berjalan. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan sekedar sampai pada tujuan, tetapi sampai di sana dengan tetap berjalan bersama Tuhan. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur karena firman mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun jalan hidup yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau melihat apa yang tidak dilihat oleh kami. Engkau mengetahui setiap langkah, pikiran, keputusan, bahkan pergumulan kami. Ampunilah kami kalau selama ini kami berjalan menurut keinginan sendiri. Ampunilah kami ketika kami menganggap kecil dosa yang sebenarnya sudah menjadi jerat dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami hati yang mau dididik. Ketika Engkau menegur, berikan kami kerendahan hati untuk mendengar. Engkau menunjukkan kepada kami jalan yang salah dan menghendaki kami untuk berpaling daripadanya. Untuk itu berikan kami keberanian untuk berhenti dan kembali. Tuntunlah setiap langkah kami hari ini dalam setiap pekerjaan, pelayanan, keluarga, pergaulan, yang setiap keputusan yang kami ambil. Biar hidup kami berjalan dalam rasa takut akan Engkau. Dan percaya Tuhan bahwa Engkau menuntun jalan kami sehingga kami tidak akan kehilangan arah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini terus tinggal di dalam hati kita. Tuhan melihat jalan kita, Dia mengawasi langkah kita, dan tidak pernah berhenti memanggil kita dan mendidik kita untuk sedia berjalan di jalan yang benar. Mari menjalani hari ini dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan, dengan kerendahan hati untuk menerima didikannya, dan keyakinan bahwa setiap langkah kita ada dalam perhatiannya. Demikian suara Marturi hari ini. Tuhan memberkati setiap langkah pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan saudara. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.